General Oracle Reading bersama Big Emperor Oracle. Hari ini apa yang akan kita bahas ya? Ini mungkin nggak akan related ke sama orang, tapi mungkin semoga bacaan ini bermanfaat untuk sekumpulan orang tertentu. Oke, kita shuffle dulu. Oh, di sini udah ada unconditional love ya. Berarti I love you. Tentang seseorang yang mungkin sayang sama kamu, atau kamu juga sayang sama dia, nggak sih? I love you. Ini tentang apa ya? Tentang apa dulu nih? I hate who really I am from you. Oh gitu. Jadi ini mungkin, ini pasti tentang seseorang yang mungkin senang sama kamu atau baru kenal ya, tapi dia nggak nunjukin itu ya, dan dia nggak pengen kamu deket sama dia. Aku nggak tahu nih, sepertinya entah dia punya life struggle ya atau love struggle. Life struggle itu biasanya berupa kesulitan keuangan, dia mungkin jatuh dalam hutang piutang, atau mungkin karirnya lagi nggak bagus ya, mungkin dia kerja serabutan segala macam, dia mungkin minder, atau kalau misalnya dia nggak mau kamu deketin dia karena love struggle, karena struggle dalam percintaan. Mungkin entah dia itu tinggal dalam keluarga yang dari strict parent, artinya pengawasan orang tua itu ketat sehingga dia harus ngumpet-ngumpet kalau pengen deketin kamu, atau dia nggak pengen ketahuan sama teman-temannya atau lingkungan pekerjaan yang benar-benar harus menjaga etika moral yang nggak kelihatan, nggak boleh deket kamu gitu. Atau ini juga nih ya, ini nggak semua orang, tapi kemungkinan juga orang ini udah punya pacar, udah punya pasangan, atau jangan-jangan juga udah punya anak istri ya, atau suami. Ini agak kompleks ya, tapi kita tuh nggak pernah bisa bilang bahwa hubungan ini salah, hubungan ini benar, karena relationship itu nggak bisa diukur dengan hitam dan putih, nggak bisa didengar dengan oh kamu salah aku benar, atau oh kalau orang itu niat harusnya dia datang, atau nggak bisa kayak gitu, karena ada parameter, ada variabel yang kita nggak bisa menilai sesuatu cuma dari hal seperti itu. Menarik banget. Gak tahu. Ini agaknya tentang seseorang yang kamu udah dalam suatu hubungan. Jadi ini kayaknya bukan orang baru dalam hidup kamu. Ini kamu sudah sempet bersahabat atau berteman cukup lama, atau juga seseorang yang digambarkan ingin dulu waktu kalian jalin suatu hubungan itu nggak berjalan dengan bagus ya, karena dia punya fasad, atau dia punya ego di mana dia nggak pengen kamu tahu apa yang dilakuin di balik hubungan kamu dengan dia. Jadi ini mungkin punya orang ini bisa juga entah ketika jalin relationship sama kamu nanti, kalau itu akan mengganggu karirnya, atau nggak dibolehin sama keluarganya deketin kamu karena mungkin beda status. Atau bisa juga ketika kalian itu jalin suatu hubungan, orang ini juga melakukan hubungan dengan orang lain, artinya ini ada semacam cinta segitiga, entah kamunya sebagai orang yang diduakan orang ini, atau kemungkinan besar justru kamu itu sebagai agak lebih mungkin untuk menjadi orang ketiga, entah kamu sebagai pelaku perusak hubungan yang tanpa kamu sadarin, atau dia menjadikanmu pelarian tanpa kamu sadarin. Makanya dia nggak pengen kamu dekat sama dia, sekalipun dia mungkin sayang sama, dan kamu mungkin suka sama dia ya. Bacanya agak tapi kenapa di sini ada jatuh kayak ini. I was cutting this. Ini konfirmasi bahwa ini relationship nggak berjalan dengan bagus, entah mungkin nggak sebelumnya, mungkin kemungkinan besar kalian waktu kalian kenal atau dekat itu dia udah punya pasangan ya, kemungkinan besar, atau udah punya anak istri, atau mungkin lagi renggang atau terus bercerai atau pisah ranjang. Yang jelas seharusnya waktu itu berjalan dengan bagus ya, tapi makanya dia mengharapkan itu, dan hidupnya nggak sebaik yang kamu punya ya. Selain itu
ini pasti tentang seseorang yang sangat gila kerja. Dia sangat berpikir dengan mempertahankan reputasi di tempat kerja itu penting, bahkan harus mengorbankan relationship. Dan saya punya gambaran bahwa orang ini tuh di dalam banyak banyak circle pertemanan, dia tuh dicap bukan playboy ya, tapi lebih ke orang yang selalu mengecewakan orang lain dalam hubungan apapun ya, karena dia mungkin nggak tahu apa yang pengen dia lakuin dalam hidup ya, karena dia terlalu fokus sama kerjaan, atau bisa juga dia ngerjain sesuatu yang bukan berantai, lebih ke kayak energinya tuh terkuras habis untuk entah itu circle pertemanan dia, ada terpakai energi itu, entah mungkin circle keluarga yang buat hidupnya mungkin kelihatan sukses, mungkin dia kelihatan punya hobi ini, terus mungkin kumpul-kumpul sama teman segala macam happy, atau mungkin juga kelihatan udah punya pasangan, tapi dia nggak sebaik yang kamu kira di permukaan, dan dia juga menyembunyikan itu. Jadi mungkin kamu nggak perlu heran ketika mungkin kamu udah punya kontaknya, tapi dia mungkin entah dia nggak pernah bikin story atau status, mungkin juga nggak pernah pasang foto. Karena apa? Sebisu-bisunya orang, secara logika aku nggak tahu ini benar atau enggak, sebisu-bisunya orang ketika seseorang itu punya sosmed, punya WhatsApp segala macam, dia pasti bikin status. Nggak mungkin dia nggak punya keluhan, nggak mungkin dia nggak punya sesuatu yang ingin dibagi, entah itu hal-hal baik, entah itu cuma makanan atau segala macam, atau dia lagi di mana, tapi dia menyembunyikan itu dari kamu. Artinya dia nggak pengen kamu tahu kehidupan pribadi dia yang lain. Artinya kemungkinan besar orangnya udah punya pasangan atau udah punya pacar, atau mungkin dia nggak pengen tahu gerakan dia. Tapi kamu nggak boleh fokus sama energi ini, karena ini tentang energi seseorang yang kalian berpisah jalan. Dan itulah yang menyebabkan dia mungkin ini five of cup energi, di mana dia berharap dulu nggak seperti itu. Itu kayak istilah right person wrong time, atau orang yang tepat tapi waktunya salah. Tapi kita nggak akan pernah, sebenarnya itu bukan perumpamaan yang tepat, karena Tuhan semesta selalu akan memasangkan kita, entah siapa atau enggak, supaya kita belajar bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan lebih baik, ya kan? Intinya kan seperti itu. Bukan berarti sesuatu bukan diukur dengan benar dan salah, tapi variabel yang kita hadapi itu membuat kita jauh lebih dewasa. Terus apa lagi? I was think could be different, dan orang ini hidupnya nggak sebaik yang kamu kira loh. Dia nggak seindah yang kamu bayangin. Karena baca ini sangat berat, aku tersini dulu deh ke atas sedikit. Terus kita pakai tarot. Ini terpakai energi. Apakah kamu masih berhubungan dengan orang ini dan kalian sedang renggang, atau kalian udah lost contact ya? Ini nggak akan related ke semua orang, karena mungkin setiap orang case-nya berbeda. Ini kenapa ada Tower Moon Reverse? Tower Moon Reverse berarti seseorang sepertinya terjebak dalam circle di mana karmic loop ya. Kadang-kadang seseorang itu selalu mengalami kesialan demi kesialan supaya dia tuh benar-benar sadar bahwa dia ada dalam kondisi hubungan yang nggak tepat. Artinya ketika kamu ingin, mestinya kamu pengen punya pengen bangun rumah lantai 3, tapi kamu berada dalam posisi fondasi hubungan yang salah. Artinya mungkin tanahnya kurang, itu kamu harus dibongkar, bangunan rumah lama dibongkar. Sama juga dengan sebuah hubungan akan terjadi tower moment atau harus break up, supaya orang-orang ini mendasarkan membuat landasan hubungan itu bukan dengan dia berbohong ya, bukan dia membohongin orang lain atau punya kehidupan ganda, sama si ini iya, sama si itu iya. Makanya kenapa orang ini juga mungkin merasa menyesal, kenapa ya dia deketin kamu di saat dia juga deketin orang lain gitu. Makanya dia aku yakin pasti beberapa di antara teman itu ketika menjalin hubungan ini
ada semacam push and pull energi, dimana kadang-kadang dia pengen seolah kamu pengen kamu deket banget sama dia, tapi di satu sisi kadang-kadang dia membuat kamu merasa menghindar. Push and pull energi atau chaser runner energi, dimana kamu ngejar dan dia semakin menjauh, semakin kamu kejar semakin kamu jauh, dan biasanya energi kamu akan terkuras habis ya, dalam artian mungkin ini juga akan related dengan Empress energi, dimana kamu ngejar-ngejar, kamu udah ngasih perhatian, kasih sayang segala macam, mungkin dia kurang responsif. Ini di masa lalu, karena ini sepertinya kalian udah break up atau udah nggak ada kabar juga kemungkinan. Sekalipun mungkin ada tersisa perasaan ini ya, tersisa perasaan ini kenapa bacanya jadi seperti ini ya, tapi nggak apa-apa, kita ngikutin arus aja, karena energi yang kita tarik kebetulan adalah energi dua orang yang sedang berkonflik, dan kita nggak fokus ke membuka luka lama, tapi ini lebih ke kamu yang harus lebih siap secara emosional gitu. Oh ya, kebetulan cepet banyak banget. Ini ada move on energi. Ini ada move on energi, dimana kamu mungkin juga memutusin untuk pergi dari hubungan itu ya, karena kamu tahu itu bukan hal yang bagus untuk kamu pertahanin ketika terjadi tower moment, dan ya kebetulan ada imbalance relationship. Ini Cancer energi banget, Cancer Aquarius, Cancer energi yang sangat kuat, dimana ini kamu juga akhirnya berpisah dari sekalipun kamu mungkin sayang sama dia, tapi keadaannya nggak bagus buat kamu untuk mempertahankan itu, karena kamu tahu bahwa hubungan nggak bisa dijalin atas dasar hubungan dengan yang lain ya. Artinya kamu nggak boleh jadi roda ketiga, entah itu sebagai perusak hubungan tanpa kamu sadarin. Entah dia udah punya pasangan nih, kamu udah tahu, ketika kamu tetap dari itu, cepat atau lambat kalian akan berpisah gitu. Karena itu nggak bagus untuk kamu, nggak bagus untuk orang lain. Dan ini juga energi dimana orang ini punya emosional yang agak keras ya, King of Swords energi, dimana orang ini ngerasa kayak kamu jalan hubungan dengan orang ini, tapi orang ini seperti kayak kayak mutusin hubungan gitu aja, ya nggak sih? Dan ini juga agak slow neck of cup itu slow gesture, dimana kayak naik kuda tapi biar airnya nggak tumpah atau apa, pasti pelan-pelan. Artinya kamu ketika kamu jalin hubungan dengan orang ini, pasti kamu ngerasain momen dimana seolah tuh kayak dia kayak nggak terlalu effort banget ya jalin suatu hubungan. Dan ini kebetulan ada Eight of Wands, ini juga slow, bukan energi cepat banget, makanya ini nggak pernah ternyata di bawah ada ini benar-benar konfirmasi ya. Selain orang ini mungkin tipe orang yang sangat judes, orang yang berhati dingin. King of Swords kadang-kadang orang yang sangat tegas, tapi kalau di dalam emosional, orang ini orang yang berhati dingin dan mungkin agak cuek, nggak peduli, dan nggak terlalu memikirkan gimana nanti kamu merasakan itu gitu. Dan kebetulan ini ada Ace of Pentacle. Kebetulan kamu berurusan dengan orang yang nggak pengen berinvest dalam hubungan itu. Menarik. Dan memang kamu pengen lebih tegar dalam menjalin itu. Sangat itu banget sih, menyedihkan. Terus ada satu lagi. Ini energimu nggak bagus, tapi the lovers, kamu berpisah, tapi kenapa ada lover energi banget ya? Ini ada lover energi, the Hierophant dan Hierophant. Kamu tahu bahwa mungkin ini memang soulmate twin flame energi itu kemungkinan besar, tapi nggak semuanya. Tapi artinya ketika kamu berusaha untuk mencoba untuk tegar, sayangnya orang yang kamu hadapin adalah orang yang saat ini dia juga sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Pertama, yang kedua adalah kemungkinan besar orang ini lebih fokus ke kerjaannya atau keluarganya, sehingga dia berusaha untuk
eh, kayak apa ya, menjauhin kamu, dan dia berusaha menghindar terus, dan kamu nggak pernah bisa deket orang ini ya, sekalipun mungkin kamu sempat coba hubungin telepon atau SMS atau chat sangat panjang, dia nggak responsif. Kenapa demikian? Karena orang ini mungkin udah punya pacar atau udah punya ada orang baru dalam kehidupan dia, atau sebenarnya waktu kamu jalan sama kamu, dia sebenarnya lagi renggang sama orang lain, dan kamu nggak boleh ada di energi ini nggak akan bagus untuk kamu. uh, at least untuk sekarang ya, untuk baca ini. Dan apa yang bisa kita simpulkan dari ini, kita harus cari konfirmasi dulu dengan apa itu. Ini ada soulmate energi, ini kamu ada couple tapi lagi renggang. Ini kemungkinan besar juga merepresentasikan bahwa ketika kamu dekat sama orang, jauh sama orang itu, sebenarnya dia juga lagi renggang sama orang lain, sehingga ketika kamu renggang dan ketika kamu jadi pelarian, kemungkinan besar orang ini juga mulai melakukan rekonsiliasi dengan orang lainnya, dan konfirmasi kamu di cut off gitu aja. Perasaanmu gimana sih ketika kamu cuman jadi orang ketiga dalam suatu hubungan gitu? Tapi di sini memang ada konsep, ada event di mana kamu belajar dari sini. Kamu belajar bahwa mungkin di masa depan kalian bisa bertemu lagi, tapi mungkin entah itu cuman bisa couple tapi bisa juga temenan doang. Dan ini memang ini soulmate energi ya, ini soulmate energi, dan ini juga apa kalimatnya teman-teman, menumbuhkan banyak kesempatan baru. Artinya kamu mungkin punya kesempatan lagi untuk bertemu dengan orang ini ya, tapi itu tadi nih mungkin masih agak apa ya, masih agak panjang, sangat panjang itunya gitu. Dan orang ini entah kenapa merasa kayak nggak pantas untuk berdandingan dengan kamu. Dia mungkin punya insekuritas yang tinggi, atau mungkin karena dia udah melakukan kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin, sehingga dia juga mungkin merasa bahwa hubungan itu kok diperjuangin pun apa ya, dia nggak ngerasa kayak nggak punya nilai gitu loh. Bukan berarti itu, tapi dia lebih ke sifat insecure-nya dia sih sebenarnya, kalau saya kira. Ini adalah first, oke, kita rapi. 3 lagi, sinkronisitas. Ini tadi nomor berapa? 3 dan 6 ya, kayaknya 36 ya, 36 16 1 dan 6, sinkronisitas 2 7 3 5 8 Agustus bukan Maret, Februari, Mei, dan Agustus, Juni itu adalah bulan yang signifikan yang berhubungan dengan kalian. Entah salah satu di antara kalian itu ulang tahun atau ngedate-nya mulai bulan itu ya, atau ini juga tentang kalian mungkin break-up-nya di bulan itu. Tapi yang jelas adalah kamu dan dia diingatkan bahwa hubungan itu sesuatu yang gak bisa susah dilupain, atau masih ada ikatan yang kuat gitu. Jatuh. Oh benar, ini divine feminine yang aku bilang tadi nih, ini kamu dianggap sebagai soulmate energi dia ya, tapi kondisinya adalah orang ini sekarang mungkin masih ada dalam karmic energi loop, dimana dia mungkin berpasangan dengan orang lain, tapi dia tahu hubungan relationnya lagi gak bagus, dan entah mungkin suatu saat akan putus, atau orang ini juga sebenarnya dalam posisi dia lagi exit, keluar dari relationship yang dia tahu semakin lama dipertahan. Kayaknya di sini tadi ada kartu itu deh, kayak itu, semakin lama dipertahan semakin nggak berguna, dan dia akan rugi karena kamu yang ingin dia kejar sebenarnya. Ini pasti 3 ya, ini 3 bulan Maret akan signifikan. Maret dan Juni itu signifikan ya, entah salah satu di antara kalian berulang tahun di bulan itu. Dan Agustus, Juni, Maret, Mei. Dan ini time dilation. Ini selalu merepresentasikan bahwa
stagnan energi. Entah orang ini nggak gerak atau nggak ngelakuin apapun, tapi orang ini juga merepresentasikan kamu yang mungkin saat ini merasa kayak waktu tuh stagnan, kamu nggak tahu harus ngapain, ya nggak sih? Dan orang ini pun juga nggak tahu harus ngapain gitu. Dan di sini bawah ada kata the moon. Ini tentang seseorang yang dia sebenarnya pengen hubungin kamu, tapi dia sedang berpura-pura. Kenapa dia berpura-pura? Dan dia nggak pengen kamu deketin dia dulu, karena dia sedang renggang dengan orang lain, bener nggak sih? Atau dia lagi break up, atau lagi entah ngurus perceraian segala macam. Yang jelas dia berharap semua itu berbeda ya, dan hidupnya nggak sebaik yang kamu kira sekarang ini. Kita pakai konfirmasi pakai soul journey. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Dan oh ya benar, ini mungkin agak sedikit sensitif, di mana teman-teman yang jalin hubungan ini, kamu ada dalam bacaan di mana entah kamu juga seperti itu, tapi sebenarnya lebih ke orang ini yang denial. Jadi ketika orang ini deketin kamu, sepertinya orang ini juga jalin hubungan dengan orang lainnya. Jadi ngedate-nya secara multiple kemungkinan besar, atau juga dia lagi renggang terus ke kamu. Tapi agaknya justru setelah kamu itu nunjukin bahwa kamu tuh soulmate energi yang sangat kuat, dia justru lari ke karmic partner dia, entah orang yang udah dia kenal atau pacar dia yang baru. Yang jelas sifat denial dia justru membuat orang ini merasa hidupnya itu stagnan dan berputar-putar pada tower moment, dan dia mungkin ngedapatin hubungan yang sangat kompleks di mana hidup dia berantakan. My life is not as together as it seems. Dan menurutmu mungkin itu sesuatu yang menyedihkan atau merugikan, tapi itu sebenarnya semesta ingin kamu tuh berkembang ya. Ini growth, artinya hubungan ini mungkin nggak berasa menyenangkan, tapi itu bagus untuk mental health kamu, supaya kamu jadi lebih dewasa, ngerti bahwa oh iya gue sempat kejebak sama hubungan dimana ternyata orang yang gue deketin itu udah punya pacar atau dia lagi renggang, terus kamu deketin gitu, terus kamu perjuangin, tapi tiba-tiba dia malah lari ke orang yang lain gitu. Akhirnya kamu sadar bahwa ini sesuatu yang kamu tahu itu mungkin akan membuat kamu justru lebih cepat matang gitu, dibanding hubungannya nggak ada saga sama sekali gitu. Disiplin ya, kamu harus disiplin, kamu harus tahu gimana kamu manage emosi kamu, karena cobaan ini justru membuat kamu sadar bahwa ini tuh kalau nanti next time kamu ngalamin ini lagi, kamu jadi lebih berhati-hati gitu loh, nggak asal deketin orang, ya nggak sih? Dan kamu padanya lebih berpikir bahwa hubungan akan lebih bagus lagi ketika kamu sama seseorang tuh sama-sama jujur gitu. Apakah kamu tuh sebenarnya benar-benar single, atau dia ketika deket sama kamu, seseorang itu lagi renggang sama seorang dan dia mungkin ada kemungkinan untuk kembali atau enggak. Yang jelas pada akhirnya kamu juga punya prinsip bahwa kejujuran memang lebih utama, karena mungkin kamu juga sempat merasa kayak dibohongin gitu, sempat cuma dijadikan pelarian, ya kan? Seperti itu. Kita pakai dua quote line mungkin akan relate dengan bacaan ini. Relationship judgment, dan di bawah ada kata guilt, artinya seseorang yang mungkin sudah memperlakukanmu dengan buruk tersebut, dan dia memilih orang lain, memilih karmic partner dia dibanding kamu yang sebenarnya punya soulmate energi yang sangat kuat. Orang ini tadi merasa bersalah, ada kata guilt ya, dan kamu harus tahu bahwa ini bentuk karmic justice, ini adalah judgment. Apapun yang dia lakuin ke kamu akan kembali ke dia sendiri, dan kamu nggak boleh fokus sama kamu, tapi kamu harus fokus sama kamu tahu bahwa relationship kamu next time dibangun berdasarkan pada kejujuran dan kedisiplinan, dan itu membuat kamu justru lebih matang dalam bersikap. Ini nggak akan resonate ke semua orang, tapi buat teman-teman yang ngalamin ini, semoga ini bisa dijadikan pelajaran ya, bahwa
hubungan tuh nggak segampang yang kamu kira. Kadang-kadang ada orang yang mungkin lagi renggang, terus kamu dalam posisi renggang sama orang, terus kamu ngeliat seseorang yang baru, oh iya ya, jangan-jangan gue bisa jadian sama ini, tapi ternyata mungkin ragu, terus kamu pengen balik lagi ke mantanmu. Itu bisa terjadi ke kamu, dan ini juga terjadi ke orang ini, masalahnya gitu. Yang pada akhirnya kita semua belajar bahwa menjalin relationship itu harus benar-benar disiplin, harus benar di atas dasar kejujuran ya, dan nggak boleh denial. Nyatakan apa yang harus kamu nyatakan, dan kamu harus uh, menyatakan sesuatu yang supaya hubungan itu nggak menggantung dan nggak merugikan orang di masa depan. Semoga bacaan ini bermanfaat.